Halo, masih dengan saya Evet Karistian. Di set video ini kita akan belajar bersama tentang competitive programming. Oke, ini tadi source code lengkapnya dari yang Pacman DFS. Jadi include-nya bisa diabaikan, kita pakai yang seperti biasa. Bisa diganti dengan include bits stdc++.h. Ini juga nggak masalah. Mau ikut yang seperti ini juga nggak masalah. Oke, sini std biasa. Ini kita punya pair. Ini grid-nya yang tadi kita buat di awal. Nah, kita juga akan menyimpan yang namanya visited. Visited ini awalnya di set 0 semua. Kita belum pernah visit. Nanti kalau posisinya udah pernah kita kunjungi, udah pernah dikunjungi oleh si Pacman, kita akan ganti nilainya dengan 1. Gunanya buat apa? Gunanya ketika kita ganti dengan 1, kita nggak akan kunjungi lagi lokasi yang sudah pernah dikunjungi. Kenapa kok harus ditandai seperti itu? Karena kalau tidak demikian nanti akan jadi Pacman-nya akan berputar terus di lokasi yang dia pernah kunjungi dan traversing graph-nya kita nggak selesai-selesai. Jadi kalau teman-teman nanti coba dan ternyata hasilnya adalah looping terus-menerus, berarti itu tandanya ada yang salah di kemungkinan di visited-nya. Lalu Pacman, ini posisi awal Pacman-nya, kita tempatkan dia di posisi 4,0. 4,0, kira-kira di mana 4,0? Empat 4,0, berarti di ujung sini ya. Upmost 0, downmost 4, leftmost 0, rightmost 4. Apakah benar? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, tadi kita punya function print map. Print map ini sebenarnya hanya kita membuat print dengan batas saja seperti ini. Kita pengen tahu, kita batasin seperti ini. Kemudian posisi Pacman-nya di mana. Kita juga pengen tahu mana yang memang grid-nya itu 0 atau kita gambarkan dengan pagar. Mana yang kita gambarkan dengan, kalau grid-nya itu 1, berarti kita gambarkan antara titik atau spasi. Titik kalau dia belum pernah divisit, kita gambarkan dengan spasi kalau Pacman-nya sudah pernah melalui titik tersebut. Jadi secara simpel, print map ini hanya menggambarkan peta yang sudah kita buat. Nah, ini yang tadi kita bahas, ada DR sama DC. Masih ingat fungsinya DR itu berarti row-nya, DC perubahan kolomnya. Ini atas, kanan, bawah, kiri. Ini tadi yang sudah kita bahas codingnya, ini sama. Ini DFS-nya. Dan di posisi main-nya, yang kita lakukan hanya panggil DFS Pacman. Di mana Pacman adalah di posisi ke 4,0. Nah, sekarang kalau kita jalankan programnya, nah ini kita start dari gambar awal, mapnya masih lengkap. Kita menggunakan DFS. Nah, ini kemudian kita lihat Pacman bergerak ke kanan, dia naik ke atas, kemudian kiri. Nah, ketika dia sampai sini, dia tidak menemukan jalan lagi. Dia akan langsung backtrack ke parent-parentnya, dan dia akan langsung menuju ke
percabangan berikutnya yang terakhir. Dia akan jalan, naik ke atas terus. Dia sampai atas mentok, dari jalan lagi ke atas, dia ke kiri atau ke kanan. Di sini dia ambil kanan nggak ada jalan, dia ambil kiri sampai penuh. Nanti dia akan backtrack dulu, ambil yang kanan di sini, backtrack lagi, ambil yang kanan di sini, kemudian selesai. Nah, pertanyaannya, kenapa dia memilih jalannya, pilih ke jalan ini dulu, pilih ke pertamanya makan di belok ke atas dulu, kemudian ke kiri, baru kemudian dia maju lagi. Sebenarnya itu pengaturannya bisa teman-teman ganti di urutan DR sama DC-nya. Karena dia di sini atas, kanan, bawah, kiri, maka dia akan memprioritaskan untuk bergerak ke atas dulu kalau bisa. Kalau nggak bisa baru coba ke kanan. Kalau kanan nggak bisa dia coba ke bawah, bawah nggak bisa dia coba ke kiri. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti bisa diubah urutannya. Nanti proses backman-nya akan berubah juga. Misalnya kita pengen backman-nya nggak seperti ini nih. Misalnya kita pengen kemana dulu? Kita pengen dia ke kanan dulu baru ke atas. Nanti misalnya kita ganti nolnya di sini dulu. Satunya di sini, nolnya di sini. Nah, ini tandanya kita ke kanan dulu, atas, bawah, baru kiri. Kira-kira prosesnya seperti apa? Nah, kita lihat lagi, backman-nya ke kanan, apakah dia akan belok? No, masih sama ya. Apa yang perlu diubah di sini? Oke, kita coba sekali lagi. Nah, oh ini yang benar. Tadi belum di-save. Nah, ini kita bisa coba. Backman-nya akan jalan maju terus ke kanan. Kanan, saya mentok, baru dia coba jalan ke atas. Atas, kalau dia bisa ke kanan, dia akan ambil kanan. Dia jalan ke atas lagi, dia coba kanan. Kalau nggak bisa kanan, dia bawah, bawah nggak bisa, dia kiri. Kiri sampai habis, baru dia backtrack lagi, ambil jalan yang tersisa di sini. Oke, itu untuk demonya yang DFS. Sekarang kita cek yang BFS. Function print map semua sama, yang beda hanya di sini, di Q-nya tadi. Nah, oke. Kita running yang BFS. Nih ya, kita running yang BFS. Jalannya seperti apa? Jangan coba kanan. Kanan nggak ada sekitarnya lagi. Dia coba ke atas, habis ke atas, dia coba yang
kanannya dia. Jadi dia naik lagi yang sini, dia akan lompat-lompat seperti ini. C di sini, pacman di sini, dia akan coba di sini. Jadi yang kalau kita lihat dari kisaran titik awalnya, semuanya ini satu di level yang sama. Atau kalau bisa kita bilang ada radiusnya dari titik ini, radiusnya kurang lebih sama. Dia akan mencoba sekitarnya dulu, baru dia nanti akan masuk lebih dalam. Oke, itu demonya untuk BFS dan DFS. Sementara kita masih pakai yang array 2 dimensi. Semoga dengan penggambaran pacman yang seperti ini, array 2 dimensi, ini bisa dipahami dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan DFS BFS dengan menggunakan representasi graf yang lainnya. Terutama akan kita gunakan yang adjacency list. Nanti teman-teman bisa pakai BFS dan DFS ini untuk case-case yang lainnya. Oke, sampai sini dulu materinya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.